Selamat datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Novel Gunho Ghost Story. Bab 28. Dalam mimpinya, dia masih bekerja di pabrik plastik di kota Hwasong sebagai pekerja cetakan injeksi. Saat itulah dia pertama kali mulai bekerja di pabrik. Manajer pabrik meneriaki pemimpin tim produksi. Produk ini, R1640. Siapa yang melakukan ini? Pekerja baru, Gunho Go yang melakukan ini. Apa yang kamu lakukan saat dia membuat kekacauan seperti ini? Manajer pabrik menendang tulang kering pemimpin tim. Saya minta maaf, Tuan. Permintaan maafmu sama sekali tidak membantu situasi. Apa yang akan kamu lakukan dengan 6.000 produk ini? Ada apa dengan Gunho Go? Dia lulusan perguruan tinggi kan? Lalu kenapa dia tidak bisa melakukan pekerjaan lebih baik dari pekerja lain yang bahkan tidak tamat SMA? Sudah setahun sejak dia bergabung pabrik kami. Saya minta maaf, Tuan. Saya akan melepaskannya. Kami harus mengambil kembali semua produk kami. Anda pergi ke situs klien dan mengurusnya. Dan bawa Gunho Go bersamamu. Saya akan melakukan itu, Tuan. Gunho ditampar wajahnya oleh ketua tim. Dasar brengsek bodoh. Aku bisa melakukan pekerjaan lebih baik daripada kamu bahkan ketika aku mabuk. Masuklah ke dalam truk. Kita harus pergi ke lokasi klien untuk mengambil produk kita kembali. Truk itu sedang menuju ke tempat lain, bukan ke lokasi klien mereka. Bukankah sebaiknya kita pergi ke Wonil Tech di kota Bongdam? Dasar brengsek bodoh. Kami mengambil suku cadang dari Wonil Tech untuk merakit dan mengirimkan produknya ke Joyang Mobis. Kamu belum mengetahuinya. Aku mengerti. Joyang Mobis mengklaim produk cacat ke Wonil Tech, jadi Wonil Tech meminta kami untuk mengambilnya kembali. Dasar bodoh. Joyang Mobis terletak di kota Namyang, kota Hwasong. Itu adalah perusahaan besar dengan segala macam teknologi modern. Di pintu masuk, seorang penjaga meminta mereka untuk menuliskan nama dan alamat mereka di buku pengunjung dan menyerahkan foto identitas kepadanya sebelum mereka bisa masuk. Wah, besar sekali. Kamu, brengsek, kamu di sini bukan untuk mengadakan tur. Letakkan kartu pengunjung di dadamu dan ikuti aku. Pemimpin tim produksi membawa Gunho ke gudang. Tanda di penyimpanan itu ditulis dalam bahasa Inggris. Di dalam gudang terdapat tumpukan produk dengan nama perusahaan yang mengirimkan produk tersebut kepada mereka. Di pintu masuk penyimpanan, seorang staf berseragam mempersilakan orang masuk, hanya mereka yang memiliki tiket resmi untuk mengambil kembali produk. Kami dari industri Hwasong. Kami datang untuk mengambil R1640 yang dikembalikan ke Wonil Tech. Pemimpin tim produksi memberitahu staf di pintu masuk dengan sikap seperti budak sambil tersenyum. Bagaimana dengan Wonil Tech? Apakah mereka tidak datang? Mereka akan melakukannya. Kami adalah subkontraktor mereka dan kami datang untuk mengambilkan produk mereka. Ini tiketnya. Sebuah truk forklift mulai memuat truk seberat 2,5 ton yang dikendarai ketua tim, dengan produk yang dikembalikan. Gunho melihat sekeliling pabrik. Itu sangat besar sehingga terlihat beberapa kali lebih besar dari taman bermain di sekolah menengah. Ada banyak pekerja juga. Pak, mungkin mereka punya lebih dari 1.000 pekerja di sini, kan? Mengapa kamu ingin mengetahuinya? Kamu, brengsek, mereka bilang mereka punya lebih dari 3.000 pekerja. Wow, aku ingin tahu orang macam apa yang memiliki pabrik besar ini. Ada rumor bahwa presiden di sini adalah kerabat menantu perempuan H-Group. Dasar brengsek, Gunho merasa berkata dan berpikir, seseorang tidak bisa sukses di Korea tanpa keluarga, pendidikan akademis, dan jaringan yang tepat. Lalu apa yang harus dilakukan orang sepertiku? Saya ingin bekerja di perusahaan seperti ini. Itu mungkin mustahil dalam hidup ini, ya. Wah. Dasar brengsek, jangan hanya diam di sana dan menghela nafas. Bersiaplah untuk kembali ke pabrik kami. Maaf, Tuan. Anda harus datang ke sini karena kamu tahu itu ya. Kamu bisa saja dipecat dan mencari pabrik lain untuk bekerja. Tapi apa yang akan aku lakukan? Saya minta maaf. Lihat semua produk yang dikembalikan ke sana. Sia-siakan. Tidak bisakah kita mendaur ulangnya? Daur ulang pantatku. Dasar brengsek. Tidak semuanya bisa didaur ulang. Produk-produk itu tidak bisa didaur ulang, dasar brengsek. Mereka semua. Membuang produk-produk tersebut juga membutuhkan biaya, dan itu adalah sampah industri.
Anda membantu menciptakan lebih banyak sampah industri, dasar sampah manusia. Gunho akhirnya dipecat. Pengalaman kerja di pabrik tersebut membuat ia kehilangan paku dan bekas luka bakar di lengan kirinya. Dia harus menjalani kehidupan yang keras ini hanya karena dia tidak bisa lulus ujian kerja pemerintahan level 9. Dalam mimpinya, Gunho berada di tempat lain. Dia berada di lahan pertanian di suatu tempat di Hwasong. Dia sedang duduk di tanah pertanian sambil menangis. Seseorang sedang berjalan ke arahnya. Itu adalah Ketua Li dari kota Cheongdam. Ketua Li, oh, Gunho Go. Mengapa kamu menangis di sini? Kudengar kali ini kamu membangun pabrik besar di atas tanah 10.000 pyung, dan pabrikmu lebih besar dari Joyang Mobis. Selamat. Ketua Li mengulurkan tangannya ke Gunho untuk berjabat tangan ketika Gunho terbangun dari mimpinya. Itulah mimpi Gunho saat dia tertidur di kafe di Novotel Ambassador Hotel. Gunho meminum kopinya yang ditaruh di atas meja. Kopinya menjadi dingin. Gunho menggigit bibirnya. Benar, tujuanku bukan hanya berinvestasi di real estate atau saham. Aku ingin punya pabrik besar dengan ribuan karyawan. Gunho meneguk kopi dingin itu seolah-olah itu adalah air dingin. Setelah tidur siang sebentar di kafe, Gunho merasa jauh lebih baik dan sepertinya dia pulih dari kelelahan. Dia hendak meninggalkan kafe ketika teleponnya berdering. Ini pengacara Yang Jin Kim. Apakah dia menelepon untuk meminta saya bermain golf lagi? Ini aku, Yang Jin Kim. Hei, apa kabar? Kapan Anda akan ke China untuk menandatangani kontrak usaha patungan? Aku akan pergi setelah sebulan. Saat Anda sampai di sana, sapalah Profesor Wang dan Sekang Li untuk saya. Dan sebenarnya saya menelepon untuk menanyakan apakah Anda tahu restoran tradisional Korea yang bagus. Saya pikir Anda mungkin tahu restoran yang bagus karena Anda seharusnya punya banyak kesempatan pergi ke tempat-tempat itu untuk urusanmu. Ada banyak hal di kota Insa, bukan? Restoran di kota Insa adalah tempat yang enak untuk makan, bukan untuk minum. Seorang teman saya datang dari AS dan saya ingin mentraktirnya di tempat yang istimewa. Dia pasti klien penting bagimu. Ya, semacam itu. Dia klienku dan juga temanku. Jin Wang juga mengenalnya. Dia juga kuliah di Universitas Yale bersama kami. Apa pekerjaannya? Dia bekerja di Limondale Dion. Limondale Dion, itu perusahaan kimia yang sangat terkenal, bukan? Oh, kamu tahu tentang perusahaan itu. Tidak banyak orang yang tahu tentang perusahaan itu kecuali mereka bekerja di bidang itu. Bagaimana kamu tahu tentang perusahaan itu? Saya dulu bekerja di pabrik plastik, ingat. Kami menggunakan produk mereka. Benarkah? Itu bagus. Mengapa kamu tidak bergabung dengan kami, Gunho? Dia adalah teman Jin Wang, maka kita semua berteman, kan? Dia seumuran dengan kita. Yah, saya tidak bisa berbahasa Inggris. Saya tidak ingin membuat pertemuan ini menjadi tidak nyaman. Tidak apa-apa. Aku akan berada di sana sebagai penerjemah untukmu. Tapi tetap saja kamu juga akan merasa tidak nyaman jika aku bergabung denganmu di sana. Saya bersikeras. Bergabunglah dengan kami dan beritahu saya tempat yang bagus untuk pergi bersamanya. Aku tahu satu tempat. Kalau begitu, pesanlah restoran untuk malam ini. Aku akan mentraktirmu, maksudku firma hukum kita yang akan mentraktir kita. Benarkah? Kurasa aku akan bersenang-senang malam ini. Gunho menelepon Mes, yang di kota Hanam. Presiden Go, bagaimana kabarmu? Saya ingin membuat reservasi untuk 3 orang untuk makan malam-malam ini. Jam berapa kamu datang? Ayo kita berangkat sekitar jam 7 malam. Apakah pesta Anda semuanya anak muda seperti Anda, Presiden Go? Benar, salah satunya adalah orang Amerika. Oh, kalau begitu aku akan mempersiapkan remaja putri kita yang bisa berbahasa Inggris. Kamu punya wanita yang bisa berbahasa Inggris. Hahaha, tentu saja. Kita bisa mengcover bahasa Jepang dan Inggris. Wow, restoranmu adalah bisnis internasional. Hahaha, Presiden Go, Anda juga melakukan bisnis internasional. Saya dengar Anda akan berpartisipasi dalam usaha patungan. Urusan saya adalah dengan Tiongkok. Tiongkok baik-baik saja akhir-akhir ini. Salah satu klien kami yang merupakan pejabat pemerintah membawa orang Tiongkok minggu lalu. Klien kami mengatakan dia adalah orang yang sangat penting. Siapa itu? Kami adalah bar rahasia, Presiden Go. Kami tidak membagikan informasi apapun tentang tamu kami.
Hahaha. Gunho menelepon pengacara Yang Jin Kim. Mari kita bertemu di pintu masuk utama rumah sakit Sun Chun Hyang di kota Hanam. Aku akan mengirim seseorang ke sana jam 7 malam untuk menjemputmu. Kamu tidak perlu mengirim siapapun. Aku bisa menemukan restorannya jika kamu mengirimiku alamatnya. Restoran itu tidak memiliki tanda bisnis. Anda tidak akan dapat menemukannya bahkan dengan alamatnya. Restoran tanpa papan nama bisnis. Lalu bagaimana cara mereka mendatangkan pelanggan? Benar, ada restoran aneh seperti itu. Kamu akan melihatnya begitu kamu datang. Oke, kalau begitu, ayo pergi ke sana. Kota Hanam bagus, mudah diakses dari rumahku di kota Daichi dan hotel tempat teman Amerikaku menginap. Gunho sedang potong rambut dan dia bersiap untuk makan malam di kota Hanam. Dia mengenakan setelan jas dengan kemeja putih mempesona dan dasi. Dia bahkan mengoleskan sedikit parfum yang dia beli di toko bebas bea dalam perjalanan pulang dari Tiongkok. Gunho mengendarai Land Rover-nya menuju kota Hanam sambil bersenandung. Gunho tiba di restoran dan bar rahasia, Pine. Pine, sudah lama tidak bertemu. Ada dua penjaga berdiri di pintu masuk, mereka tampak seperti berusia akhir 20-an atau awal 30-an. Mereka mengenakan setelan hitam dan berdiri di sana dengan postur yang baik. Mereka masing-masing bertanya pada Gunho, apakah Anda sudah membuat reservasi dengan kami, Tuan? Ya, saya lakukan. Apakah Anda kebetulan Presiden Gunho Go? Itu aku. Saya akan menunjukkan jalannya kepada Anda. Silakan ikuti saya. Ketika Gunho masuk melalui pintu, Nona yang mengenakan pakaian tradisional Korea yang cantik berlari ke arah Gunho. Presiden Go, selamat datang di Pine. Anda selalu terlihat seperti pengantin pria setiap kali saya melihat Anda. Hahaha. Nona yang membawa Gunho ke sebuah ruangan yang dihiasi dengan layar lipat bertuliskan lukisan rakyat. Ada meja lantai yang dilapisi kertas putih dan bantal 6 lantai bersulam burung bangau diletakkan di lantai. Nona yang mengambil jaket Gunho dan menggantungkannya di gantungan. Anda terlihat berbeda, Presiden Go. Terakhir kali saya melihat Anda terlihat seperti seseorang yang baru datang ke kota dari pedesaan. Sekarang, Anda terlihat seperti pengusaha yang canggih. Hahaha, benarkah? Haha, kurasa orang berubah seiring berjalannya waktu. Di mana kamu seharusnya bertemu dengan pestamu? Bisakah kalian mengirim salah satu dari kalian pelayan ke pintu masuk utama rumah sakit Sun Chun Hyang? Mereka akan mudah ditemukan, yang satu orang Korea dan yang lainnya orang Amerika. Tentu, aku akan mengirim seseorang ke sana. Nama pria Korea itu adalah Yang Jin Kim. Dia adalah seorang pengacara di Kim Jong. Oh, Kim Jong. Beberapa pengacara senior dari sana sering datang ke bar kita. Dan kamu tidak bisa memberitahuku nama mereka. Sekarang kamu tahu. Nona Mi Hyang yang mencubit lengan Gunho dengan ringan. Gunho bisa mencium aroma parfumnya. Ketika Gunho sedang minum teh hangat, dia mendengar orang-orang berbicara di luar. Saya kira mereka sudah tiba. Pintu kamar terbuka. Yang Jin Kim dan teman Amerikanya memasuki ruangan. Gunho berdiri untuk menyambut mereka. Hei, Gunho. Senang bertemu denganmu, kawan. Aku tidak pernah menyangka akan melihat tempat seperti ini di dalam kota Seoul. Teman Amerikaku tidak bisa berhenti berkata, hebat. Benarkah? Kuharap kamu menyukai tempat itu. Ini Richard Amil dari Limondale Dion. Gunho dan Amil saling menyapa dan bertukar kartu nama mereka. Gunho selalu membawa dua versi kartu namanya. Satu ditulis dalam bahasa Korea dan Cina, dan yang lainnya ditulis dalam bahasa Korea dan Inggris. Perusahaan pengembang real estate. Amil menatap kartu nama Gunho beberapa saat. Ayo duduk. Gunho menunjukkan bantal lantai untuk duduk. Saya tidak yakin apakah teman Amerika Anda bisa duduk di lantai. Dia baik-baik saja. Dia tinggal di Tokyo sekarang. Dia tidak punya masalah duduk di lantai. Amil melihat sekeliling ruangan. Tempat ini luar biasa. Bersambung, terima kasih telah menyaksikan dan mendukung channel ini.